gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu, Majelis Guru hadir pada siang hari ini. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan Majelis Guru ini dalam rangka membahas tentang salah satu program dalam PMM kita, yaitu tentang refleksi. Kebetulan fokus dalam PMM kita di sekolah kita untuk peningkatan mutu pendidikan sekolah kita itu adalah tentang refleksi. Untuk itu Bapak Ibu, siang ini kita bahas tentang refleksi yang akan kita laksanakan di sekolah kita. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita, bagi kita yang muslim, pada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya jauh ke depan, ya, saya ingin menjelaskan bahwa apa itu sebenarnya refleksi. Mungkin kita sering itu Bapak Ibu mengatakan refleksi itu apa. Dalam agama kita yang muslim juga sering kita dengar kata refleksi itu, tetapi istilahnya saja yang berbeda. Dalam agama Islam itu namanya muhasabah. Muhasabah itu adalah menghitung-hitung diri. Jadi refleksi itu seperti itu juga, mencerminkan diri kita sendiri, menilai diri kita sendiri. Tetapi ini karena konsepnya adalah pengajaran, maka refleksi ini difokuskan untuk menghitung, menilai apa yang sudah kita kerjakan di kelas, ya. Supaya refleksi ini berhasil, bagaimana? Maka satu syaratnya adalah harus ada kejujuran diri. Maka kita harus jujur menilai diri kita sendiri. Kemudian juga harus ada keterbukaan. Artinya apa? Ketika orang lain berpendapat bahwa ada kekurangan dalam diri kita, maka itu harus kita terima. Karena tujuan dari refleksi itu adalah untuk memperbaiki program ke depan. Tujuannya itu. Makanya yang pertama tadi harus ada kejujuran. Kita harus menerima kekurangan kita yang disampaikan mungkin dari anak-anak kita atau mungkin dari teman sejawat kita. Tujuannya supaya kita bisa merencanakan perbaikan ke depan. Kemudian yang kedua, supaya refleksi ini berhasil untuk mencapai tujuan, maka hal yang perlu kita nilai adalah kelemahan dan kekuatan kita, Bapak Ibu. Semua orang itu pasti punya kelemahan, pasti punya kekuatan, pasti punya kelebihan. Kalau di sekolah itu dalam skala besar namanya SWOT. SWOT itu ya strength, itu ya kekuatan, kemudian weakness, kelemahan dan seterusnya. Tujuannya sama, untuk memperbaiki program ke depan. Setelah kita mengetahui kelemahan apa dalam diri kita, kekuatan apa dalam diri kita, maka kekuatan itu kita gunakan untuk menutup kelemahan itu, Bapak Ibu ya. Terus bagaimana supaya kita tahu? Nanti Bapak Ibu saya akan menyediakan beberapa pertanyaan kepada Bapak Ibu untuk memandu mengetahui kekuatan dan kelemahan itu. Ya, nanti saya akan bagikan melalui link Padlet, program Padlet kepada Bapak Ibu semuanya. Silahkan Bapak Ibu nanti diisi. Maka dari situ nanti saya bisa simpulkan kekuatan dan kelemahan masing-masing kita.
tujuannya adalah untuk perbaikan dalam diri kita, tujuannya adalah untuk perbaikan dalam proses pembelajaran kita. Mudah-mudahan nanti pembelajaran yang kita laksanakan akan menyenangkan. Salah satunya apa? Ini beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan, dan nanti Bapak Ibu silahkan diisi di link yang nanti akan saya bagikan. Salah satunya misalnya yang pertama, apa tujuan Bapak Ibu mengajar di semester ini? Silakan Bapak Ibu isi pertanyaannya, kemudian dikirim. Kemudian yang kedua, apa yang Bapak Ibu sukai dari proses pembelajaran di semester ini? Tentu Bapak Ibu nanti akan ada itu hal-hal yang kira-kira menyenangkan pada saat proses pembelajaran. Nah, itu nanti Bapak isikan juga. Ada 6 pertanyaan nanti yang akan saya berikan kepada Bapak Ibu. Itu berisi pertanyaan-pertanyaan yang menggiring supaya nanti diketahui kelemahan dan kekuatan kita. Nah, yang terakhir itu pertanyaannya, yang terakhir bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut. Nah, itu pertanyaan yang terakhir itu sudah mengarah kepada proses perbaikan dalam diri kita. Itu Bapak Ibu ya. Maka refleksi yang akan kita gunakan sekali lagi itu bertujuan untuk perbaikan proses pembelajaran Bapak Ibu. Dan refleksi ini tidak harus hanya satu semester, bisa 1 bulan, bisa di akhir pelajaran, bisa setelah setelah ulangan harian, itu kita bisa gunakan. Refleksi yang paling baik itu sebenarnya adalah anak-anak yang memberikan pendapat. Jadi Bapak Ibu juga nanti bisa memberikan padet kepada anak-anak pertanyaan-pertanyaan melalui link untuk menilai diri kita. Pengalaman saya Bapak Ibu, dulu pertama saya mengajar itu banyak. Saya sering itu ketika akhir pelajaran anak-anak saya suruh tuliskan pendapatnya tentang saya. Awal-awal mengajar Bapak terlalu cepat menjelaskan beberapa macam, saya evaluasi. Besoknya lagi saya kasih pertanyaan lagi. Bapak hanya memperhatikan anak-anak yang pintar, coba lihat. Gitu ya. Bapak hanya memperhatikan anak-anak yang pintar. Karena ketika kita eksak Bapak Ibu, kita berikan soal, kemudian karena yang selalu menjawab itu adalah anak-anak yang memang cepat daya tangkapnya, akhirnya kita terus ke sana, datang gitu kan, oh ya gini betul segala macam. Ternyata itu menjadi sumber kecemburuan bagi anak-anak yang daya tangkapnya lambat, gitu ya. Dan itu saya tahu ketika mereka memberikan pendapat. Nah, besoknya barulah saya ubah lagi. Tidak hanya memperhatikan anak-anak yang cepat tadi, ya, anak-anak lain saya datangi, yang kurang itu saya datangi. Saya dulu sering keliling ya kan Pak Rian kalau mengajar. Ya gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi evaluasi itu, perbaikan itu saya dapatkan dari pendapat anak-anak tanpa harus menuliskan namanya, gitu ya. Tujuannya adalah untuk memperbaiki diri kita. Kita akan terasa pembelajaran kita itu menyenangkan atau tidak itu setelah kita keluar dari kelas, Bapak Ibu. Dulu seperti itu, ketika saya keluar dari kelas kok nggak enak rasanya mengajar di kelas ini. Yang paling enak itu memang ketika kita mengajar kelasnya paralel, 7A, 7B, 7C. Dari sini kok kurang tadi rasanya, kok nggak aktif anaknya segala macam. Bisa kita perbaiki di kelas sebelahnya lagi. Nah gitu. Jadi seperti itulah contohnya Bapak Ibu. Tujuan dari refleksi itu adalah untuk memberikan peningkatan pelayanan kepada anak-anak. Karena kita sebagai guru, fokus pelayanan kita adalah kepada anak-anak. Mudah-mudahan dengan selalu refleksi kita, pembelajaran yang kita berikan menjadi bermakna. Jadi anak-anak itu akan selalu ingat bagaimana kita mengajar itu. Itu adalah pembelajaran bermakna, dan apa yang kita sampaikan selalu juga diingat oleh mereka. Mudah-mudahan kita semua dapat memberikan pembelajaran bermakna dengan baik dengan adanya refleksi ini. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Terima kasih atas segala perhatian. Jadi PMM kita fokus kepada refleksi penilaian diri kita sendiri. Terima kasih atas segala perhatian. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu
di depan kelasmu menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti